Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran ya, yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya ya. Langsung saja untuk yang nomor 1, P, M, N dan R berturut-turut menyatakan pusat dan jari-jari lingkaran 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 ditambah 24x min 6y min 24 sama dengan 0. Maka nilai M kuadrat ditambah M kuadrat dikurangi M kuadrat plus 2mn adalah berapa? Ya, kita tulis di sini. Ya, yang pertama untuk P, M, N itu adalah pusat lingkaran dan R-nya itu adalah jari-jari lingkaran ya. Lingkarannya kita tulis terlebih dahulu 3x pangkat 2 plus 3y pangkat 2 plus 24x min 6y dikurangi 24 sama dengan 0 ya. Terus yang ditanyakan itu adalah yang ditanyakan itu M kuadrat ditambah N kuadrat dikurangi M pangkat 2 plus 2mn ya. Nah, ingat untuk bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Ini koefisien Y kuadrat dan koefisien Y kuadratnya itu adalah 1 ya. Jadi kalau misalkan di persamaan ini kan koefisien Y kuadrat dan Y kuadratnya kan belum 1, berarti kita sederhanakan dulu. Sederhanakan berarti dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Ini dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti jadinya X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 24 bagi 3 berarti 8X dikurangi min 6 bagi 3 min 2Y min 24 bagi 3 berarti min 8 sama dengan 0 ya. Ini persamaan lingkarannya jadi seperti ini. Baru kita mencari pusat dan jari-jarinya. Pusat itu rumusnya apa? Pusat lingkaran itu kan rumusnya min setengah A, min setengah B ya. Min setengah B. Lah di sini A-nya berapa? A-nya itu koefisien X. Berarti data A-nya 8. Terus B-nya itu koefisien Y, berarti negatif 2 begitu. Baru kita masukkan ke sini pusatnya. Pusat lingkarannya itu kan P M, N ya, M, N. Berarti P min setengah A, berarti min setengah kali 8. Nah, min setengah B berarti min setengah kali min 2. Begitu. Berarti jadinya P min setengah kali 8 min 4 min setengah kali min 2 berarti 1. Oh, berarti M-nya itu negatif 4, N-nya itu 1. Nah, baru kita substitusikan ke yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan ini ya. Berarti M-nya kita ganti menjadi negatif 4 ya. Negatif 4 kuadrat ditambah N-nya kan 1 ini. Berarti 1 kuadrat dikurangi M-nya negatif 4 kuadrat ditambah 2 kali negatif 4 kali 1 berarti sama dengan negatif 4 kuadrat 16 ditambah 1 dikurangi min 4 kuadrat berarti 16. 2 kali min 4 min 8 kali 1 min 8 berarti sama dengan 17 dikurangi 16 kurangi 8 8 ya. Berarti sama dengan 9. Nah, ini adalah yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2. Nah, jika titik min 5, K terletak pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X plus 6 min KY min 21 sama dengan 0, maka nilai K yang memenuhi adalah, oke, kita tulis dulu ya lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 6 min K Y dikurangi 21 sama dengan 0 ya. Nah, ini sudah kita tuliskan. Terus kan terletak pada lingkaran ya. Jika titik min 5, K itu terletak pada lingkaran
terletak pada lingkaran ini, ya, terletak pada lingkaran ini. Syaratnya apa? Kalau titik berada pada lingkaran, berarti syaratnya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, coba kita lihat ke sini, ya. Maka nilai K yang memenuhi. Nah, ini kan berarti ini disubstitusikan ke sini, itu memenuhi, ya. Kan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti ini min 5, K-nya kita substitusikan ke lingkaran ini, ya. X-nya kita rubah menjadi min 5, Y-nya kita rubah menjadi 5. Nah, berarti X-nya min 5 pangkat 2 ditambah Y-nya itu K, berarti K kuadrat ditambah 2 kali X. X-nya itu min 5 ditambah 6 min K kali Y. Y-nya itu kan K. Dikurangi 21 sama dengan 0, ya. Memenuhi ini terletak pada, berarti kan sama dengan kan, ya. Sama dengan, ya. Kalau titik berada pada lingkaran itu berarti pakainya sama dengan. Ya, berarti ini dimasukkan 25 ditambah K pangkat 2 min 10, ya. Terus ini dikalikan sama K, berarti plus 6K min K kali K, berarti min K kuadrat min 21 sama dengan 0. Nah, K kuadrat dikurangi K kuadrat habis, ya. Berarti 6K dulu, 6K ditulis. Terus 25 dikurangi 10, 15 dikurangi 21, berarti negatif 6 sama dengan 0. Nah, terus kita yang ditanyakan itu K-nya, ya. Berarti 6K sama dengan 6, ya. Ini kita pindah ruaskan, negatif jadi positif. Berarti K-nya sama dengan 6 dibagi 6. 6 ini dibagi 6 ini. Berarti K sama dengan 1. Ini adalah jawaban yang nomor 2, ya. Ingat kalau titik berada pada lingkaran itu berarti sama dengan, ya, syaratnya itu sama dengan. Kalau misalkan titik berada di dalam lingkaran itu berarti ruas kiri kurang dari ruas kanan. Kalau titik berada di luar lingkaran berarti ruas kiri lebih dari ruas kanan, begitu, ya. Terus selanjutnya untuk yang nomor 3, Untuk yang nomor 3, batas-batas nilai A agar titik P A,1 terletak di luar lingkaran adalah, ya, kita tuliskan dulu di kertas jawabannya dulu, ya, lingkarannya. Ini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 3, P A,1 terletak di luar lingkaran ini, ya. Yang ditanyakan batas-batas nilai A-nya, ya. Batas nilai A-nya. Ingat kalau terletak di luar lingkaran berarti syaratnya di luar, ya. Berarti ruas kiri lebih dari ruas kanan, ya. Ruas kiri lebih dari ruas kanan. Berarti PA,1-nya ini kita rubah X dan Y-nya kita substitusikan ini A,1. X-nya kita ganti menjadi A, Y-nya kita rubah jadi 1, ya, di sini. Berarti X min 4 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4, ya. Berarti X-nya kan A, berarti A min 4 kuadrat ditambah Y-nya kita rubah jadi 1, berarti 1 dikurangi 1 kuadrat, ya. Kan kalau terletak di luar lingkaran berarti lebih dari 4, ya. Terletak di luar lingkaran ini syaratnya berarti lebih dari, ya. Terus berarti ini jadinya ini dikuadratkan, berarti A kuadrat min 8A plus 16, ya. Ingat, ini kalau misalkan ada A min B kuadrat itu berarti sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, ya. Ini diingat-ingat. Kalau misalkan ada A plus B dikuadratkan berarti sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini, ya, diingat-ingat. Ini jangan sampai lupa yang di tengah, ya. Kalau ini pengulangan berarti jadinya min 2AB, kalau penjumlahan itu plus 2AB. Berarti ini kan karena pengurangan berarti kan min 2 kali A kali B. Berarti A kali negatif 4 itu negatif 4A dikalikan 2 berarti min 8A. Itu ini 1 dikurangi 1 0. 0 berarti dikuadratkan, ya, 0, ya. Nah, berarti ini lebih dari 4.
Nah, karena kita akan mencari batas-batas A, berarti ini ruas kanannya kita nolkan dulu. Berarti A kuadrat min 8A plus 16, kita pindah ruaskan berarti jadi min 4. Berarti A kuadrat min 8A plus 12 lebih dari 0. Terus difaktorkan. Berarti A kuadrat, A kali A, 12 itu berapa kali berapa? Biar kalau dikalikan hasilnya 12, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8. Berarti 6 sama 2 ya. 6 kali 2 itu 12. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya negatif, berarti min 6 kali min 2. Min 6 kali min 2, 12. Min 6 ditambah min 2, min 8. Betul. Berarti di sini min 6, di sini min 2. Nah, ketemunya A sama dengan 6 dan A sama dengan 2. Terus karena di sini pertidaksamaan, berarti kita harus membuat garis bilangannya. Ya. Yang di sini, yang di sebelah kiri itu yang kecil, sebelah kanan yang lebih besar. Berarti di sini 2, di sini 6. Nah, karena pertidaksamaan, kita cari dulu coba di sini. Kita misalkan 0 ya. 0 kan berarti di sebelah sini ya daerahnya ya, di sebelah kirinya 2 ya, 0. 0 kita substitusikan ke sini, coba. 0 kuadrat, 0. Min 8 kali 0, 0. 0 ditambah 12, 12. Apakah betul 12 lebih dari 0? Betul ya. Berarti 12 itu 12 itu berarti kan positif ya. Positif 12 ya. Berarti di sini positif. Yang ada nolnya itu hasilnya positif. Terus di sini berarti negatif. Di sini positif, selang-seling ya. Nah, karena di sini lebih dari berarti dicari yang positif. Nah, cari yang positif. Ini daerahnya. Ya, berarti batas-batas A yang memenuhi itu adalah A kurang dari 2 atau A lebih dari 6. Ini jawabannya. Ya, ingat kalau misalkan lebih dari berarti kita cari yang positif, kalau kurang dari kita cari yang negatif. Begitu. Untuk cek titiknya, untuk cek ini batas-batasnya berarti cari yang 0 saja biar mudah. Lah 0 kan terletak di sini, sebelah kirinya 2, berarti di sini yang dicek dulu. Ya, 0-nya kita masukkan di sini, berarti di sini boleh atau di sini juga boleh. Hasilnya positif apa negatif? Kalau tadi kan hasilnya positif 12 ya, berarti positif. Oh, berarti sini selang-seling ya. Kalau di sini plus min plus, kalau di sini min berarti min plus min, begitu. Lebih dari berarti kita cari yang positif. Ini. Berarti A kurang dari 2 atau A lebih dari 6. Begitu. Ini untuk yang jawaban yang nomor 3. Terus selanjutnya untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4, garis X plus Y sama dengan 0 menyinggung lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min 6X min 2Y ditambah Z untuk Z sama dengan berapa? Kita tulis dulu persamaan lingkarannya. Oke, kita sudah tuliskan di sini ya. Garis X plus Y sama dengan 0 menyinggung lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 2Y plus Z sama dengan 0. Ingat, untuk mencari kedudukan garis terhadap lingkaran, langkahnya itu bagaimana? Langkah yang pertama, persamaan garis singgungnya, persamaan garisnya itu kita buat menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, terserah kalian lebih mudahnya yang mana. Begitu, karena ini X plus Y sama dengan 0, misalkan kita mau merubah menjadi Y sama dengan ya, berarti Y sama dengan min X. Ya, ini kan sudah kita rubah ya menjadi berupa Y sama dengan ya, atau X sama dengan boleh. Nah, setelah itu, setelah kita buat menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, langkah yang keduanya, ini langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua itu kita substitusikan ya. Substitusikan Y sama dengan min X ya, yang X sama dengan X sama dengan atau Y sama dengannya itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkarannya itu kan tadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 2Y plus Z sama dengan 0. Ya, kita substitusikan Y sama dengan min X. Y-nya kita rubah menjadi min X. X-nya berarti tetap, Y-nya kita rubah menjadi min X. Berarti min X pangkat 2 min 6
x min 2 kali y-nya kita rubah menjadi min x ditambah z sama dengan 0. Ya, berarti ini x kuadrat, ini berarti plus x kuadrat ya. Min 6x terus plus 2x plus z sama dengan 0. Ya, berarti jadinya 2x pangkat 2 min 6x ditambah 2x berarti min 4x plus z sama dengan 0. Ya, lah setelah kita substitusikan persamaan garisnya yang y sama dengan atau x sama dengan kebersamaan lingkaran tersebut, lah kita peroleh persamaan kuadrat. Ya, kita peroleh persamaan kuadrat. Setelah kita peroleh persamaan kuadrat, terus dilihat karena di sini kan menyinggung ya, menyinggung, garisnya itu menyinggung. Lah syarat menyinggung itu apa? Ingat, kalau garis itu menyinggung lingkaran berarti syaratnya D sama dengan 0. Diskriminannya itu sama dengan 0. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh A-nya itu 2 ya, koefisien X kuadrat, B-nya itu min 4, C-nya itu Z. Ya. Nah, terus dimasukkan ke sini. B-nya itu min 4 berarti min 4 kuadrat min 4 kali A-nya itu 2, C-nya itu Z. Ya, min 4 kuadrat berarti 16. Min 4 kali 2 min 8, min 8 kali Z berarti min 8 Z sama dengan 0. Nah, berarti min 8 Z sama dengan min 16. Z-nya min 16 dibagi min 8. Berarti Z sama dengan negatif dibagi negatif, positif. 16 bagi 8, 2. Berarti ketemu Z-nya 2. Ya, kemudian untuk yang nomor 5, jika garis Y sama dengan MX plus 5 memotong lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 16 di 2 titik berbeda, maka himpunan nilai M yang memenuhi adalah, kita tuliskan dulu di kertas jawabannya ya, Y sama dengan MX plus 5 itu memotong lingkaran di 2 titik berbeda, memotong lingkaran di 2 titik berbeda. Ini ya, di 2 titik berbeda. Lah lingkarannya itu kan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 16 di 2 titik berbeda. Nah, kalau memotong di 2 titik berbeda itu berarti syaratnya apa? Memotong lingkaran di 2 titik berbeda, syaratnya itu adalah D lebih dari 0. Ini nanti yang akan kita pakai ya. Langkah-langkahnya untuk menentukan ini sama seperti soal yang nomor 4 tadi ya. Kalau kalau garis kedudukan garis terhadap lingkaran, berarti untuk langkah yang pertama kita buat persamaan garisnya menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau ini kan kebetulan kan sudah berupa Y sama dengan MX plus 5, berarti kita tidak usah merubahnya karena sudah berupa Y sama dengan. Ya, untuk langkah yang keduanya kita substitusikan persamaan garisnya yang sudah dirubah menjadi Y sama dengan itu ke persamaan lingkaran ya. Ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya kan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 16 ya. Berarti Y-nya kita rubah menjadi ini ya. Berarti X kuadrat plus MX plus 5 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, berarti X pangkat 2 plus ini dikuadratkan ya, dikuadratkan MX pangkat 2 berarti M kuadrat X kuadrat. Terus sama seperti yang tadi yang sudah saya berikan rumusnya ya, yang rumus A plus B pangkat 2 ya. Berarti kan ini sama saja, ini kuadrat ya. Terus MX kali 5 berarti 5MX. Terus kalikan 2 berarti 10MX. Ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan 16 ya. Nah, ini kan sama-sama ada X kuadratnya ya. Berarti kan ini jadinya 1 ditambah M kuadrat X pangkat 2 gini ya. Ditambah 10MX terus ditambah 25 dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Nah, ini 1 plus M pangkat 2 X kuadrat plus 10 MX
25 dikurangi 16 berarti 9. Nah, ini sudah dapat persamaan kuadratnya. Baru kita masuk ke yang D lebih dari 0. Berarti ini kan A-nya koefisien E kuadrat. Ini ya 1 plus M kuadrat. B-nya berarti 10M. Kan koefisien X. Ya. C-nya itu 9. Baru kita masukkan ke D lebih dari 0. D-nya itu B kuadrat min 4AC lebih dari 0. B-nya berarti 10M. 10M kuadrat min 4 kali A-nya 1 plus M kuadrat, C-nya itu 9. Berarti 100 M kuadrat 4 kali 9 36 ya. Ini 4 kali 9 36 kali 1 berarti min 36. Berarti min 36 M kuadrat. 100 kurangi 36 berarti 64 M kuadrat. Lah terus setelah itu kita sederhanakan. Ini. Nah, difaktorkan berarti 8M 6 ya. Cuma beda tanda. Berarti di sini 8M sama dengan min 6. Kalau yang ini 8M sama dengan 6. Disederhanakan berarti ini jadinya 8M sama dengan min 6. Berarti M sama dengan min 6 per 8. Yang ini 8M sama dengan 6. Berarti M nya sama dengan 6 per 8. Terus di garis bilangan ya. Berarti min 6 per 8, yang di sini 6 sini. Lalu kita substitusikan ke sini. Jawabannya ini kan 0. 0 dikurangi 36 negatif ya. Negatif. Berarti sini plus. Sini plus karena lebih dari, berarti kita cari yang Oke, saya ulang kembali untuk hasil akhirnya ya. Karena di sini kan lebih dari, kalau lebih dari berarti kita cari yang positif. Yang positif berarti himpunan penyelesaiannya yaitu M kurang dari negatif 6 per 8 atau M lebih dari 6 per 8. Ini hasil akhirnya ya. Itu untuk pembahasan 5 soal yang sudah kalian kerjakan ya. Silahkan barangkali ada yang ditanyakan bisa disampaikan ya di WA group. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.